Supanji Kurniawan akan menjelaskan bagaimana tugas yang saya kerjakan dari dosen saya. Di sini dosen saya memberi tugas kepada saya untuk membuat sebuah database. Tugasnya itu seperti ini perintahnya. Jadi membuat database MySQL, if, tabel buat kawan-kawan. Kalau misalkan yang nggak tahu database itu setahu saya bisa dibuat di PHP atau di lainnya. Kata dosen saya juga ada database lain selain PHP tapi mungkin akan berbayar atau apa, saya juga tidak tahu. Oke, kita lanjut saja. Di sini saya sudah membuat pemrogramannya bagaimana saja. Jadi yang dibutuhkan adalah itu file untuk registrasi dan file untuk menampilkan di localhost hasilnya itu bagaimana. Oke, saya di sini akan menjelaskan di file bagian registrasinya bagaimana saja. Di sini menjabarkan from-nya itu untuk menggunakan metode post itu untuk menjabarkan ada apa saja di dalam form-nya itu. Di form itu ada bagian username, email, dan password. Dan ketiga hal ini wajib diisi ya teman-teman, required. Dan button type submit itu untuk mengirimnya ke database. Nah, mungkin di bagian sini kawan-kawan akan melihat seperti di blur ya, karena di bagian sini lebih tepatnya di sini, karena di bagian ini agak tricky ya untuk divideokan sebenarnya, karena ini database saya dan kalau misalkan data saya diambil gawat juga ya kawan-kawan ya. Jadi mungkin di bagian sini akan saya blur ya kawan-kawan, karena ini bagian password di sini. Oke. Dan kemudian data akan di set menggunakan metode post dan dikirim. Yang dikirimnya apa saja? Yang tadi username, email, dan password. Dan data akan dimasukkan yaitu datanya itu username, email, password dengan value username. Oke. Datanya akan dikirim ke database yang ada di phpMyAdmin. Nah, sekarang kita akan masuk ke local hostnya. Bagaimana cara hasilnya itu bagaimana? Kalian harus melihat hasilnya dulu, baru kita masuk ke database-nya. Oke. Kita buka Aragonnya dulu. Oke, Aragonnya udah nyala. Sorry. Oke. Di sini kita ke registrasi. Nah, username-nya misalkan teman-teman mau masukin nama kawan teman-teman, misalkan siapa, misalkan Arya, emailnya Arya. Misal gini, gmail.com, passwordnya kita ubah jadi 123. Oke, passwordnya sudah, kita klik simpan, terus data berhasil disimpan ke database. Oke, sekarang kita masuk ke database nya teman-teman. Ini sip, bukan. Nah, pada awal masuk ke database akan nampilkan seperti ini. Kalian tinggal masuk. Nah, yang maksud saya trik itu ini teman-teman, password database. Ini kalau misalkan orang tahu database, misalkan kita buat project atau apa, kita nyimpennya di database PHPMyAdmin kita, takut
ternyata orang itu bisa masuk ke sini tanpa sepengetahuan kita kalau dia itu udah punya passwordnya itu. Oke, kita login. Wow, error. Coba ntar kita refresh. Nah, coba kita masuk di sini. Tas. Wow, masuk. Oke, sorry. Oke. Siap. Kita lihat database kita user. Das. Oke. Datanya telah tersimpan. Nah, sebelumnya bagaimana cara membuat tabel yang seperti ini? Kan kalian sudah membuat database-nya ini. Yang saya kan yang IF sekian ini. NIM saya ini akan di blur nanti. Oke. Nah, terus kalian buat tabel usernya itu di mana? Kalian tinggal ke SQL. Di sini kalau mau kalian cepat bikinnya, kalian ketikkan password apa programnya. Kalian ketikkan programnya. Terus entar. Sorry, biar cepet lah ya. Nah, oke. Create user. What? Oke, nggak bisa ini kayaknya nggak boleh sama. Nah, seharusnya kalian kalau misalkan mau buat tabel user kayak gini, kalian ketik programnya kayak gini, create tabel user. Karena ini saya sudah ada tabelnya, jadi nggak bisa dua kali teman-teman. Nanti datanya itu bertabrakan, jadi bakalan error. Jadi nggak bisa buat lagi saya. Jadi ini nanti kita akan kita hapus aja. Jadi kurang lebih bentukan programnya seperti ini ya, karena tadi tulisan program username, email dan passwordnya itu required, jadi itu tidak ya, tidak boleh tidak diisi gitu. Oke, kita hapus aja programnya karena saya udah ada bagian database nya. Oke, dan kemudian apa lagi, di form registrasi sudah tersimpan database nya. Gimana? Harusnya itu Anda tuh, kita coba lagi. Oke, kita coba lagi passwordnya. Oke, kita simpan ke database. Data berhasil disimpan. Nah, seharusnya di bagian ditampilkan itu, tampilkan yang saya buat ini di bagian program yang di bawah, di file satu yang ini akan menampilkan lagi di bagian ini yang di database dalam bentuk kotak seperti ini ya. Kita coba lihat mana tadi. Oke, tampil. Oke, nah mengapa ini passwordnya tidak ada? Karena password itu kan sensitif ya kawan-kawan, seperti yang saya bilang tadi. Saya juga ini ngeri-ngeri sedap ini bikin video, takut ya. Sebenarnya nggak tahu juga ini kenapa tiba-tiba dibikin video kawan-kawan, ngeri-ngeri sedap ini data PHP my admin saya. Jadi mungkin saya akan coba blur ya, blur di bagian password dan database nya sekaligus NIM. Oke, takut pinjol sama oknum yang ya begitulah ya kawan-kawan. Oke, karena kenapa ini kosong, nah, seperti yang saya buat tadi, saya bilang tadi, password itu agak sensitif ya kawan-kawan. Password entah itu berhubungan dengan email atau misalkan m-banking atau apapun, itu agak tricky sebetulnya. Orang bisa nyusup tanpa kita ketahui, asal dia tahu email dan password, udah
selesai ya gitu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.